Kalian ngerasa nggak? Akhir-akhir ini suhu udara panas banget. Nggak cuma lo doang. Selama rentang 22-26 April 2023, banyak netizen di berbagai daerah ngeluhin suhu panas. Negara-negara Asia juga dilanda panas ekstrim. Bahkan di India sampai makan korban jiwa loh. Kalau kita sih paling kegerahan aja. Bulan April paling udah kelar. Negara-negara Asia tuh yang parah banget panasnya. Serius lu? Mana datanya? Oke, ini datanya. Kata data Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia, suhu rata-rata selama bulan April berada di angka 34-36 derajat Celcius. Tercatat, Ciputat jadi wilayah yang mengalami suhu harian terpanas di Indonesia pada 17 April 2023. Urutan kedua ada Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Aduh, Ciputat udah macetnya minta ampun, panas pula lagi. Ada. Sementara ndak butuh pawang hujan, butuh lagi es marah. Soalnya udah panas menteng-menteng iki. Catatan suhu bulan April emang terbilang panas, tapi menurut BMKG, variasi suhu 34-36 derajat Celcius masih dalam kisaran normal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dibandingin, suhu panas Indonesia belum ada apa-apanya sama negara-negara di Asia, kayak Thailand, India, dan Bangladesh. Suhu panas ekstrim melanda kawasan Asia. Kota terpanas adalah Kumarkali, Bangladesh. Suhunya capai 51,2 derajat Celcius. Di urutan kedua dan ketiga ada Chauk, Myanmar, Bundi, India urutan keempat, dan Tak, Thailand urutan ke-10 sebagai kota terpanas se-Asia. Suhu panas itu gimana rasanya ya? Ini aspal jalan yang meleleh akibat cuaca panas ekstrim di kota Surat, India pada 12 April 2023. Tuh lihat, sepatu warga sampai nempel kayak gini. Saat itu, suhu di sana rata-rata 35 derajat Celcius. Siang harinya capai 37 derajat Celcius. Suhu panas ini terjadi 5 hari berturut-turut loh. Kalau aspal meleleh bisa dibenerin. Masalahnya gelombang panas ini juga makan nyawa orang. Oh, no. Dari semua wilayah Asia yang dilanda gelombang panas, India yang paling mematikan. Tanggal 16 April 2023 tercatat ada 13 orang meninggal akibat gelombang panas. Gak cuma tahun ini ya, gelombang panas udah jadi tragedi tahunan di India. Mirisnya, gelombang panas India telah menelan 5.541 nyawa orang selama 10 tahun terakhir. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2015. Sejumlah 2.081 orang meninggal dunia. Ini masih di luar perhitungan tahun ini ya. Di Bangladesh, gelombang panas akibatkan mati listrik saat Hari Raya Idul Fitri. Telah terjadi lonjakan pemakaian listrik sebesar 14% karena penggunaan pompa air irigasi dan aktivitas Ramadan. Akibatnya, industri farmasi dan tekstil jadi terganggu. Musimnya sama, tapi kok panasnya beda gitu ya? BMKG bilang, cuaca panas Indonesia hanya hal biasa di musim kemarau. Budwi Korita bilang, fenomena suhu panas di Indonesia bukan gelombang panas. Kalau India, Bangladesh, dan negara Asia lainnya itu mengalami gelombang panas yang bikin suhu jadi panas ekstrim. Gini bedanya, cuaca panas di Indonesia akibat musim kemarau di bulan April sampai Juni. Ini terjadi karena siklus gerak semu matahari di garis utara ekuator. Selain itu, ada gerakan angin monsun Australia yang kering ke arah timur Indonesia. Suhu panas Indonesia masih aman dengan rata-rata 34-36 derajat Celcius. 37,2 derajat Celcius terjadi sehari saja, habis itu turun lagi. Indonesia juga punya wilayah lautan luas. Laut bisa jadi pendingin udara panas. Ibarat kayak radiator di mobil. Kalau gelombang panas ekstrim Asia, emang karena wilayah tersebut tepat berada di titik semu matahari. Akibatnya, wilayah India, Bangladesh, dan Myanmar terkena dampak sengatan matahari. Ditambah, negara-negara tersebut didominasi daratan luas. Udara panas jadi terperangkap antara daratan dan atmosfer. Terakhir, gelombang panas punya kriteria suhu panas di atas 5 derajat Celcius rata-rata suhu harian selama 5 hari berturut-turut. Terus sampai kapan suhu panas ini terjadi di Indonesia? BMKG bilang warga Indonesia nggak perlu khawatir, karena puncak suhu panas udah lewat. Pak Dodo Gunawan bilang, suhu akan terus tinggi di April dan mulai turun di Mei. Masa sih udah turun suhunya? Kayak masih gerah-gerah aja nih cuacanya. Kita lihat datanya. Suhu terpanas terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan pada 17 April.
yaitu 37,2 derajat Celcius. Setelah itu, suhu terpanas harian di beberapa wilayah Indonesia makin turun. Terendah capai 34,8 derajat Celcius. Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Palu jadi wilayah paling sering dilanda suhu tertinggi di Indonesia. Kalau dibandingin sama India dan Bangladesh, kita tergolong aman. Tapi bukan berarti musim panas ini diabaikan. Selain bikin hawa jadi gerah, cuaca panas ini ancam kekeringan lahan petani loh. Kalau di daerah kamu, suhu terpanas sampai berapa derajat? Tulis di kolom komen ya.